Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Sadaqallahul Azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini khatib mengajak jamaah, terkhusus pada diri khatib sendiri, untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena takwa merupakan bekal kita di dunia dan di akhirat. Dan khatib juga mengajak jamaah untuk memusatkan pikiran dan perhatiannya secara khusus guna mengikuti khutbah yang akan khatib sampaikan dengan judul Peranan Keluarga dalam pembentukan generasi muda Islam yang unggul. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika berbicara tentang konsep pendidikan Islam, tentunya kita teringat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah At-Tahrim ayat 6, sebagaimana yang telah khatib bacakan pada awal khutbah tadi, yang artinya: wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari ancaman api neraka jahanam yang bahan bakarnya manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar lagi keras dan tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada ayat tersebut terdapat kata qu anfusakum, yang berarti buatlah sesuatu yang dapat menjadi penghalang datangnya siksa api neraka dengan cara menjauhkan perbuatan maksiat. Dalam tafsir Al-Misbah karangan Profesor Dr. Muhammad Quraisyhab, ayat tersebut memberikan gambaran kepada kita bahwa dakwah dan pendidikan harus berawal dari rumah. Sebagaimana dimaklumi, pendidikan anak agar terciptanya generasi muda Islam yang unggul perlu memperhatikan baik tumbuh dan berkembangnya anak. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Tanqih Al-Qaul bab 31 menjelaskan tentang keutamaan mendidik anak. Pertama, pendidikan akhlak bagi anak sehingga anak berakhlak mulia merupakan pemberian orang tua yang utama kepada anaknya. Mendidik anak dengan cara memberikan tauladan, menegur, mengancam, bahkan memukul agar anak berakhlak baik
merupakan pemberian orang tua yang paling utama dibandingkan dengan pemberian lainnya, karena akhlak yang mulia dapat mengantarkan seorang hamba menjadi raja. Barangkali kita bertanya-tanya, sedemikian pentingkah akhlak bagi kehidupan seseorang? Seorang penyair menyatakan bahwa keberadaan suatu bangsa apabila akhlaknya tegak, bila akhlaknya rusak, maka bangsa tersebut akan binasa. Sekarang mari kita pikirkan kaum muslimin, dapatkah suatu bangsa meraih kejayaannya jika orang-orang di dalamnya memiliki akhlak yang rusak? Dapatkah suatu bangsa akan maju jika anak-anak di dalamnya tidak menghormati orang tua dan gurunya? Sebaliknya, bagaimana jika orang tua dan guru tidak memperhatikan anak kandung dan anak didiknya? Dapatkah suatu bangsa akan maju jika masyarakatnya tidak memiliki akhlak berupa syukur kepada Allah dengan beribadah dan ketaatan? Apa yang akan terjadi kaum muslimin jika orang-orang mempunyai sifat malas, tidak mau berjuang keras untuk memperbaiki diri, keluarga, masyarakat, lingkungan sekitar dan negaranya? Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa baiknya orang tua yang memfasilitasi anaknya dengan handphone, uang yang cukup, kendaraan, rumah dan sebagainya. Namun jika orang tua tidak mendidik akhlaknya, maka pemberian tersebut akan sia-sia. Seorang anak yang berakhlak buruk akan menghabiskan biaya yang sangat besar. Seorang anak yang bermasalah akan membuat orang tuanya yang kaya menjadi miskin, sakit-sakitan dan menderita secara fisik dan mental. Beruntunglah orang tua yang diberi rezeki berupa anak, kemudian dididik akhlaknya, diberi ilmu pengetahuan, sehingga anak dapat mewujudkan qurrata a'yun, buah mata yang menyejukkan hati. Jamaah rahimakumullah. Kedua, mendidik anak pahalanya lebih besar daripada pahala sedekah satu sa atau sekitar 1 liter setiap harinya. Syekh Nawawi mengutip perkataan Imam Al-Manawi yang menyebutkan, bila anak dididik, maka akhlaknya yang baik, ibadahnya yang benar akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ketiga, menyayangi anak dapat mengantarkan seorang hamba masuk ke dalam Dar Al-Fan, tempat kebahagiaan yang ada di surga. Tidak semua penghuni surga yang dapat masuk ke dalamnya, kecuali untuk orang tua yang membahagiakan anaknya. Jamaah rahimakumullah, gunakanlah kasih sayang dalam mendidik anak, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Hud ayat 42. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayyal kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah engkau bersama orang-orang yang kafir. Perhatikan sekali lagi kaum muslimin, Nabi Nuh berkata kepada anaknya yang kafir, wahai anakku. Nabi Nuh tidak berkata kasar kepada anaknya, wahai anak nakal, wahai anak kafir, wahai anak durhaka. Tetapi Nabi Nuh tetap berkata lemah lembut kepada anaknya yang kafir. Hal yang tidak kalah penting dalam mendidik anak ialah keteladanan. Berhasilkah orang tua yang melarang anaknya keluyuran malam, tetapi dirinya melakukan hal tersebut? Berhasilkah orang tua yang menyuruh anaknya rajin belajar, sedangkan dirinya tidak pernah membaca buku di hadapan anaknya? Berhasilkah orang tua yang menyuruh anaknya salat berjamaah, padahal dirinya selalu salat di rumah, bahkan tidak pernah melaksanakan salat? Berhasilkah orang tua yang menginginkan anaknya menghormatinya, sementara ia tidak pernah menghormati ayah dan ibunya? Ibda binafsika, mulailah dari diri sendiri. Pepatah Arab mengatakan, lisanul hal afsahum min lisanil maqal. Perbuatan lebih berpengaruh daripada perkataan. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di akhir khutbah ini dapat kita simpulkan bahwa
Pertama, keluarga merupakan peranan utama dalam pendidikan anak untuk mewujudkan generasi muda Islam yang unggul dalam menentukan masa depan bangsa. Kedua, kepada orang tua agar mengawasi anak-anaknya, kepada para pendidik agar mendidik anak didiknya untuk menjadi generasi yang soleh, berhati lurus dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, untuk mewujudkan generasi muda Islam yang unggul, tidak ada pilihan lain kecuali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Demikian khutbah yang khatib sampaikan, semoga bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.